Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat Allah yang apabila kita berupaya untuk menghitung-hitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Maka hendaknya kita berupaya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan harapan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang jumlah mereka tidak banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Dan kita juga berharap dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ita'adzana rabbukum, ingatlah ketika Allah sesembahan kalian memberikan maklumat kepada kalian semuanya, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku Allah benar-benar akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum,
Namun jika kalian kufur nikmat, tidak bersyukur kepadaku, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sungguhnya azab siksaanku amatlah berat bagi mereka-mereka yang tidak bersyukur. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barusan tadi kita menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita sejenak meluangkan waktu kita untuk thalabul ilmi. Duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk meraih ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk menimba warisan-warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah mencari ilmu sampai Allah mewafatkan kita, semoga kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan janji melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah orang-orang yang dimudahkan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Masuk pembahasan yang berikutnya, silakan dibuka kitabnya halaman 58, pembahasan yang ke-12. Berjudul Banyak Anak Banyak Rezeki. Betul ya ini ya, yang bawa kitab? Sekarang 12, terakhir 11 ya. Mana sekarang? 12 ya. Di catatan saya terakhir halaman 57. Pembahasan berikutnya halaman 58 yang ke-12, berjudul Banyak Anak Banyak Rezeki. Dan saya rasa bagi jamaah yang usianya di atas 40 seperti saya, pasti dulunya di masa kecilnya sering mendengar kata-kata ini dari para kiai, para ustadz. Banyak anak, banyak rezeki. Bahkan kata-kata mutiara ini saya katakan sering diucapkan oleh masyarakat kita secara umum. Banyak anak, banyak rezeki. Dan tolong, yang namanya rezeki, rizqullah, jangan dipahami dengan pemahaman yang sempit bahwa rezeki itu adalah uang. Ini kekeliruan yang sangat fatal. Rezeki bukan hanya uang. Silakan dibaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mandur, oleh Al-Imam Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab, bahwa rezeki tidak hanya difahami uang atau harta. Rezeki itu maknanya banyak. Rezeki itu macamnya tidak hanya uang atau harta. Kesehatan itu rezeki. Pasangan hidup, seorang wanita punya suami itu rezeki. Laki-laki dikaruniai istri itu rezeki. Suami istri punya anak itu rezeki. Bahkan para ulama mengatakan mencintai Rasulullah adalah rezeki. Berpegang teguh dengan Islam adalah rezeki. Dan banyak anak betul-betul banyak rezeki. Setidaknya anak itu sendiri adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita simak apa yang dikatakan oleh penyusun di sini. Perbanyaklah anak, niscaya rezekimu akan berlimpah. Jadi kalau kita ingin ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk banyak anak, memperbanyak anak. Dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan dalam agama kita, agama Islam. Berkata Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, kita simak ucapan beliau, walaqad dhalla dhalalan mubina, walaqad dhalla, maka sungguh benar-benar telah tersesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang sangat nyata, sangat jelas.
Siapa yang telah tersesat? Man asa'al dhann, siapa yang berburuk sangka bi rabbihi, terhadap Rabbnya. Jadi seorang yang berburuk sangka, yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Semua orang tahu bahwa kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam hadis yang sahih Nabi menukil firman Allah taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau seorang hamba bersangka baik kepada Allah, yang datang adalah kebaikan. Namun jika seorang hamba bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang adalah keburukan. Jadi ini hadis yang sahih, disahihkan oleh ulama-ulama ahlul hadis. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka bersangka baiklah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita sebagai hamba Allah bersangka buruk kepada Allah atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang yang suudzon, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Faqala, maka Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, la tukthiru al-aulad. Ada orang yang mengatakan janganlah kalian memperbanyak anak-anak kalian. Ini ucapan yang masyhur ini. La tukthiru al-aulad. Janganlah kalian memperbanyak anak-anak. Kenapa? Alasan mereka, tudayyaku alaikumul arzak. Tudayyaku, karena akan menjadi sempit, alaikum, atas kalian, al-arzak, rezeki-rezekinya Allah. Ini benar atau salah para jemaah? Salah. Ucapan sebagian orang yang mengatakan jangan kalian memperbanyak anak, karena sungguhnya banyaknya anak itu menyebabkan rezeki-rezeki kalian menjadi sempit, itu salah para jemaah. Ucapan yang salah. Alhamdulillah saya sering praktek para jemaah. Tapi kadang-kadang saya mau praktek itu malu. Jadi saya kalau main ke tempat atau ke rumah saudara atau ke rumah jamaah saya atau sahabat-sahabat saya, dan saya ajak semua anak-anak saya, rezeki saya banyak para jemaah. Minimal tehnya itu 9. Saya istri sama anak 7, 9 tehnya itu. Dan nanti kalau anak-anak tidak mau, yang minum menghabiskan saya. Makanya gemuk bapaknya ya. Masya Allah. Itu baru tehnya. Kalau satu anak dikasih uang sangu, uang saku 50, tinggal kalikan 7, 350.000 seminggu, tidak perlu kerja ya. Itu sering terjadi itu. Tapi saya malu kalau sering-sering itu. Bahkan saya pernah mengajak anak-anak saya untuk ya ziarah ke salah satu jamaah kita yang punya toko. Ya Allah, semua disuruh ngambil sepatu atau sandal yang disukainya. Kebetulan toko sepatu dan sandal. Silakan Ustaz, putranya ingin yang mana? Ambil saja. Ya Allah, semua suruh ambil sepatu dan sandal gratis. Itu kalau saya ambil yang 50-an ribu, kali 7 sudah 350.000, Masya Allah. Dan jarang sepatu harganya 50.000 itu jarang. Ini contoh nyata, banyak anak banyak rezeki. Padahal ini cuman anak 7 loh para jemaah. Kalau 14 bagaimana? Masya Allah. Benar ini para jemaah, saya alami sendiri ini, Masya Allah. Iya, banyak anak banyak rezeki. Dan alhamdulillah tetangga-tetangga saya itu paham para jemaah. Kalau mengantarkan makanan ke rumah saya, itu mesti dilebihkan. Kalau satu rumah dikasih 1 kotak itu saya 2 atau 3 mesti. Tahu anaknya banyak. Masya Allah, benar itu. Nyata sekali itu. Banyak anak banyak rezeki. Itu saya alami sendiri para jemaah, Masya Allah. Jadi banyak anak itu banyak rezeki. Maka Syekh di sini perhatikan. Beliau mengomentari ucapan sebagian orang tadi.
kadzabu. Mereka yang mengucapkan ucapan seperti itu, jangan kalian memperbanyak anak karena rezeki-rezeki kalian akan menjadi sempit. Ini mereka telah berdusta, kata Syekh. Wa rabbil arsy, demi Allah Rabbnya Arsy. Fa idza aktsaru, kata Syekh, sekarang Syekh baru berbicara ini, membantah. Apabila mereka memperbanyak minal auladi anak-anak, jika mereka memperbanyak anak, aktsarallahu min rizqihim, maka Allah akan memperbanyak rezeki mereka. Jadi siapa yang memperbanyak anaknya, Allah akan memperbanyak rezeki mereka. Kenapa? Syekh kemudian berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, li'annahu, karena sungguhnya ma min dabatin, tidak ada satupun binatang atau makhluk yang melata berjalan alal ardi, di atas bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali menjadi janji Allah untuk memberi rezeki kepada siapapun yang berjalan di muka bumi. Jaminan dari Allah, Allah menjamin. Jadi illa, kecuali 'alallah, jaminan atas Allah, rizquha, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang hidup di atas buminya Allah, dijamin rezekinya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dijamin berjemaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sering lihat Facebook atau apa ya, atau di YouTube. Saya sering muncul di Facebook saya. Jadi di negeri Afrika itu tanahnya kering ya, tapi rezekinya itu loh ada. Allahu Akbar. Saya pernah melihat orang Afrika itu, dia bawa sesuatu, kemudian dia menggali tanah. Saya kira menggali apa gitu. Ternyata di dalam tanah itu ada ikan yang hidup di tanah yang kering, tidak ada airnya, sejenis ikan. Jadi ikannya itu sembunyi. Jadi dia hidupnya begini. Jadi bukan begini dalam tanah. Kemudian setelah diambil, dia masih ada bungkusnya. Dibuka bungkusnya, disobek, itu ada ikannya di dalamnya. Allahu Akbar. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tadi juga melihat para jemaah, ini di beberapa negeri sekarang ini lagi musim apa? Salju. Turun salju. Di sebagian Saudi turun salju, di Turki turun salju. Itu orang-orang Turki, kalau pas turun salju begini, mereka akan naik ke bukit-bukit membawa kendaraannya ke tempat-tempat yang tinggi. Kemudian mereka menaburkan di tempat-tempat itu gandum-gandum untuk makanan burung-burung makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihat, rezekinya burung diantarkan oleh manusia para jemaah. Rezekinya burung diantarkan oleh siapa? Manusia. Karena ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjamin siapa saja yang hidup di atas buminya Allah, Allah menjamin rezekinya. Ini adalah iktibas. Kalau iktibas itu dalam bahasa agama mengambil, mencuplik dari Al-Quran surat Hud, surat nomor 11 ayat yang ke-6. Jadi bahwasanya apa saja yang ada di muka bumi ini, di atas buminya Allah, Allah yang telah menjamin rezekinya. Tidak boleh kita ragu dengan Allah yang maha memberi rezeki. Maka Syekh berkata, kata Syekh, farizku auladika, maka rezeki dari anak-anakmu, wa atfalika, dan balita-balitamu, alallahi azza wa jalla, itu semuanya sudah dijamin oleh Allah Azza yang maha perkasa, wa jalla, dan maha agung, maha besar. Jadi rezeki anak-anakmu dan rezeki balita-balitamu itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para jamaah, coba yang putranya sudah SMA atau sudah perguruan tinggi atau sudah menikah, diingat kembali ketika putranya masih bayi, siapa yang menjamin rezekinya? Bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak kita sudah besar-besar, ada yang sudah menikah, sebagian dari panjenengan sudah ada yang punya cucu, Masya Allah. Sebagian ada yang putranya sudah kuliah, ada yang sudah SMA, ada yang sudah SMP. Siapa yang menjadikan bisa besar, tumbuh? Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah. Kadang di antara kita dulu ada yang hidupnya miskin, kekurangan, fakir, kerjaannya serabutan, dicukupi semua anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini berjamaah.
Yang mencukupi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin rezeki anak-anak kita, balita-balita kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan ucapannya. Huwallazi, dialah Allah yang yaftahu laka, akan membukakan untukmu abwabar rizki, pintu-pintu rezeki. Ini tauhid semua ini para jamaah. Tauhid ini. Kita lagi oleh Syekh di sini dibina, diperbaiki akidah tauhid kita. Keyakinan kita bahwa Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Agar kita betul-betul yakin dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita sekali-kali putus asa dari rezeki Allah, dari rahmatnya Allah, dari pertolongan Allah. Jangan putus asa. Usaha yang maksimal, ikhtiar sebanyak mungkin. Namun kepasrahan kedudukan kita hanya kepada Allah. Kita serahkan usaha kita yang maksimal itu, hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Biar Allah yang mengurus. Yang penting kita terus tawakal, berusaha dengan usaha yang maksimal, dengan kita iktimat, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang menjamin rezekinya. Maka Syekh mengatakan, dialah Allah yang akan membukakan untukmu pintu-pintu rezeki. Allah yang akan membukakan untukmu pintu-pintu rezeki. Min ajli antun fiqa alaihim, supaya kamu bisa menafkahi mereka, anak-anakmu. Allah yang akan membukakan pintu rezeki untukmu sehingga kamu bisa menafkahi anak-anakmu. Sehingga kamu bisa menafkahi anak-anakmu. Siapa yang membukakan pintu rezeki itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah berjamaah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi kata beliau, katsirun minan nas, masih banyak dari manusia, indahum, mereka memiliki suudzon, buruk sangka, billahi, kepada Allah. Jadi banyak di antara manusia yang masih berprasangka buruk kepada siapa? Allah. Jangan para jemaah. Saya pernah menyampaikan beberapa hadis di majelis ini. Kalau panjenengan masih ingat, di antara hadis-hadisnya saya bacakan lagi ya, biar kita semakin yakin. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa artinya? Perbanyak doa. Sekalipun permohonan kita dalam doa-doa yang kita panjatkan, kita munajatkan kepada Allah, belum diijabahi, setidaknya kita dapat pahala. Perbanyak doa. Maka seorang muslim yang memperbanyak doa itu rugi atau tidak? Tidak ada ruginya. Setiap kali dia berdoa, pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berdoa dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Hadis yang kedua, ketika itu Rasulullah SAW membonceng putra paman beliau, ibnu amir Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas. Apa pesannya? Ya gulam, wahai gulam, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wahai bocah, wahai gulam, jika kamu meminta, minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk, jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Berapa waktu yang lalu, saya lupa, sudah saya ceritakan di sini atau belum? Saya ketemu dengan ownernya bubur mesem. Bubur tulisannya mesem. Bubur mesem. Bubur bayi dan bubur orang tua. Bubur ayam itu loh para jemaah. Bubur ayam. Itu ownernya tinggalnya di Gurah, di dekat rumah kita di sana. Masya Allah. Beliau cerita kepada saya, katanya, Ustadz, ini pengalaman. Saya pernah membuka bubur mesem di satu jalan. Jadi misalnya dia buka di sini, tidak laku, pindah ke jalan berikutnya. Masih jalan ini, pindah ke daerah yang lainnya. Masih satu jalan. Tidak laku juga. Kemudian pindah yang ketiga baru laku. Masya Allah. Satu jalan itu. Jadi satu jalan, pindah 3 kali baru diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang katanya sudah laku. Alhamdulillah. Sudah 2 tahun ini laku terus.
Dulu di sini tidak laku, jualannya sama, hanya pindah lokasi, mungkin hanya berapa meter, tidak sampai 1 kilo, kan jalan itu jarang yang panjang. Jalan itu jarang yang panjang. Setelah kepindahan yang 3 diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu dengan Allah. Allah itu maha mengijabai doa-doa kita. Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, wahai bocah, kalau kamu meminta-mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta tolong, fasta'in billah, mintalah tolong hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, ini sering saya bacakan, ternyata rahasia di balik ijabah, di balik dikabulkannya doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, harapan-harapan kita adalah apa? Yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, ud'u rabbakum, mintalah kalian kepada Allah sembahan kalian, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan ketika kalian meminta, kalian yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Maka betul-betul akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa ya'tamiduna, kemudian mereka selain berprasangka buruk kepada Allah, mereka itu bersandar alal umuril madiyatil mandurah, kepada perkara-perkara yang bersifat materi yang terlihat dengan mata. Jadi bersandarnya kepada perkara-perkara yang bersifat materi yang terlihat dengan mata, bukan bersandar kepada Allah yang memiliki segalanya. Wala yanduruna ilal madal ba'idi, dan mereka tidak memandang kepada pandangan yang jauh, batas pandangan yang jauh. Wa ila qudratillahi azza wa jalla, dan mereka juga tidak mau memandang kepada kemahakuasaan Allah azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Seorang muslim harus memandang jauh ke depan, dan dia yakin Allah itu memiliki kudrah. Kudrah itu apa? Kemahakuasaan. Bukankah Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha berkuasa, melakukan apa saja. Allah mampu menolong kita, memberi rezeki kita, mencukupi kita, meluaskan rezeki kita. Allah mampu mengangkat kita yang jatuh menjadi bangkit. Itu banyak para jemaah. Banyak contohnya apabila kita mau betul-betul yakin. Kita yakin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas beliau mengatakan, wa annahu, dan sesungguhnya huwallazi, dialah yang yarzuku, maha memberi rezeki. Walau kathural auladu, sekalipun anak-anak itu banyak, walaupun anak kita banyak, Allah yang maha memberi apa? Rezeki. Allah maha memberi rezeki para jemaah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ada pengalaman para jemaah. Ada seorang, beliau masih kerabat saya, putranya 11. Putranya 11. Alhamdulillah semua jadi orang, tidak ada jadi hewan. Semua jadi orang. Alhamdulillah. Jadi semua jadi orang. Kan bahasa Jawanya kan dadi wong. Terjemahannya apa? Jadi orang. Jadi tidak ada yang jadi kucing, tidak ada yang jadi anjing, tidak ada, jadi kambing juga tidak ada, jadi ayam juga. Semua jadi orang. Nah, ini bukan guyon, saya yakin. Rata-rata putranya S1. Padahal suaminya meninggal. Beliau ini, ibu ini hanya jualan jarit. Waktu itu jarit, tahu jarit ya? Yang dipakai sewek itu loh, pakai perempuan itu loh. Jarit, kalau orang Pari bilang jarit, sewek. Apa itu? Ya kainnya perempuan itu loh. Yang dingin itu kalau dipakai dingin itu. Kalau nggak percaya, kemulan dengan jarit itu dingin, oh enak itu. Masya Allah. Hanya jualan jarit, saya tanya. Orang beli jarit itu sebulan sekali atau setahun sekali? Belum tentu sekali. Kok sebulan sekali? Belum tentu setahun sekali. Belum tentu beli jarit itu setahun sekali. Kalau jaritnya tidak sobek atau bedah ya nggak beli lagi, tidak beli lagi para jemaah. Tapi dia bisa membesarkan putranya jumlahnya 11 sampai jadi orang. Ada yang jadi jenderal,
ada yang insinyur, ada yang ini, Masya Allah. Setahu saya yang tidak sarjana hanya 2, yang SMA-nya 2, lainnya semua sarjana. Ada yang S2, Masya Allah. Gak terbayangkan para jamaah, gak terbayangkan ini. Tapi Allah maha menolong hambanya. Allah maha menolong hambanya. Kalau hambanya mau betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Akthir, oleh karena itu beliau mengatakan, perbanyaklah olehmu minal aulad, perbanyaklah anak-anak, takthuru lakal arzak, dan ini yang benar. Maka rezeki-rezekimu akan menjadi banyak. Hadza huwa sahih. Inilah dia yang benar. Hadza huwa as-sahih. Inilah yang benar. Apa faidah ucapan ulama tersebut? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla maha memberi rezeki. Allah Azza wa Jalla maha memberi rezeki. Maka jangan meminta rezeki kecuali hanya kepadanya. Dan ketika meminta rezeki kepada Allah, yakin Allah akan memberi rezeki. Harus yakin. Seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rezeki. Para jamaah rahmati Allah ta'ala pernah melihat pedagang siomay, tahu siomay? Nah, semacam batagor siomay ya. Siomay itu nanti itu apa namanya dikukus. Ada yang padahal itu kan apa itu para jamaah? Daging atau bukan? Dagingnya sedikit, mungkin 1 on, terus tambah apa itu? Biar kenyal-kenyal itu apa ya? Pati kanji ya. Patinya banyak, kali bumbu-bumbu itu. Itu saya punya teman para jamaah. Teman saya itu satu keluarga semuanya pedagang siomay. Teman saya namanya Dedi, Pak Dedi namanya. Usianya di atas saya sedikit, sekitar 48 dia. Saya 47, dia 48. Pak Dedi ini tidak bisa melanjutkan sekolah SMP para jamaah, teman saya ini. Namanya Dedi Suhendi. Dari Jawa Barat. Orang Sunda. Tidak bisa sekolah. Tapi anak ini tegar, walaupun ayahnya tidak bisa menyekolahkan, tidak punya biaya sekolah, tidak punya harta untuk membiayai sekolah, tapi dia tegar. Lulus SD para jamaah, itu pikulan siomay itu loh. Dulu belum didorong dengan ini, seperti bakso, gerobak bakso, belum para jamaah. Dipikul, tahu pikulan? Siomay dulu warnanya saya masih ingat hijau itu. Dicat hijau, dipikul. Memang tidak terlalu besar disesuaikan dengan anaknya. Tapi saya melihat ya Allah, saya sekolah SMP, beliau ini mikul itu. Mikul, setiap saya main sepak bola, dia di situ Pak. Apa jualan di situ. Saya masih ingat beli 500 boleh, zaman itu 1000 boleh sudah banyak kalau 1000. 500 saya sudah banyak, 300 sudah banyak. Masya Allah di masa itu. Setelah itu berjamaah, saya waktu itu perguruan tinggi tahun 93-94. Waktu itu ketemu kakaknya, belum ketemu dia. Sudah punya rumah. Jadi kurang lebih 6 atau 7 tahun sudah punya rumah. Saya masih kuliah, belum punya apa-apa. Sepeda pancal tidak punya, motor tidak punya, penghasilan belum punya, istri belum punya. Teman saya itu sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, Masya Allah. Lulus apa? SD, jualan siomay. Sampai sekarang jualan siomay. Antum kalau lewat Pare, antum cari SMP 2 Pare. Di dekatnya Kawodanan Pare. Ada penjual siomay di utara jalan, dekatnya sebelah sebelah baratnya sedikit BCA itu ada SMP 2 Pare. Itu Pak Dedi beli siomaynya dia, Masya Allah. Sampai sekarang masih jualan siomay. Sampai usia 48-an masih jualan siomay, hampir 50. Masya Allah, kalah kita. Kalah start kita. Jadi dia sudah punya anak lebih dahulu, nggak tahu mungkin anaknya sudah punya cucu sekarang. Sudah punya cucu kayaknya. Masya Allah para jamaah. Jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Tidak lulus SMP, hanya lulus SD, belum sempat mencicipi pendidikan di bangku SLTP, hanya lulus SD. Ini contoh para jamaah. Agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau mikir ya, apa enggak bosen orang makan siomay sampai wajahnya seperti siomay? Coba. Hah? Bosen enggak kira-kira? Tapi nyatanya beliau sehat. Saya guyon itu Masya Allah sehat. Saya kalau lewat situ berhenti dulu.
Gak lali sampean karo aku. Ora yus gak gitu. Saya dipanggil Yusron. Masya Allah. Saya tepuk-tepuk dia. Masya Allah sampean cek sehat seger. Orangnya ramah, Masya Allah. Orang dari Bandung sana. Masya Allah. Jadi jualan seumai dari dulu. Tidak pensiun sampai sekarang ini. Masya Allah. Masih jualan. Dan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pindah-pindah, hanya di depan SMP 2 sudah di situ. Dia duduk-duduk di situ. Nanti ada orang beli, dia baru berdiri ngejualin. Kemudian duduk-duduk di situ. Kadang-kadang saya kalau beli, saya ada duduk-duduk dulu ngobrol sebentar. Kemudian saya jalan lagi, Masya Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang yakin akan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong nanti sepulang dari pengajian ini tidak ada jamaah pengajian Imam Syafi'i, Masjid Imam Syafi'i ini yang mengeluh tidak punya pekerjaan, tidak ada. Tidak ada yang mengeluh begitu. Sekarang pekerjaan sulit Ustadz, tidak ada yang mengeluh begitu. Tidak ada yang menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kenapa kita kurang berusaha? Kenapa kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Jelas ini para jamaah. Dan sekarang zamannya teknologi. Antum ingin bikin some, buka saja YouTube. Sudah diajari oleh guru antum yang canggih. Masya Allah. Dan itu gurunya banyak. Saya itu para jamaah beberapa hari yang lalu dikasih hadiah puter, burung puter. Saya lihat di YouTube ternak puter muncul semua. Diajari para jamaah. Diajari. Dan mereka menyebutkan makanannya begini, makanannya begitu. Kandangnya sekian, ini ukurannya. Masya Allah. Lengkap. Ini masa yang sekarang ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa para jemaah? Kurang usaha kita dan kurang tawakal kita kepada Allah. Kurang pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang itu usaha dan pasrahnya. Banyak jalan untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faedah yang kedua. Allah Ta'ala telah menjamin rezeki seluruh hambanya. Jadi faedah yang kedua, Allah Ta'ala telah menjamin rezeki seluruh hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis, seorang itu selama dia belum ditakdirkan meninggal, rezekinya tidak habis. Selama dia belum ditakdirkan meninggal dunia, rezekinya tidak habis. Kalau rezekinya habis, itulah takdirnya, ajalnya datang. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wajibnya berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam masalah rezeki kita. Jadi kita wajib berbaik sangka dalam masalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita simak adzan lebih dahulu. InsyaAllah selepas adzan kita lanjutkan sedikit. InsyaAllah Ta'ala. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faidah yang keempat, haramnya berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi berburuk sangka kepada Allah itu hukumnya haram. Dan tidak selayaknya seorang hamba takut punya anak disebabkan pandangan yang salah tentang rezeki. Dan tidak selayaknya seorang hamba takut memiliki anak disebabkan pandangan yang salah tentang rezeki. Yang kelima, faedah yang kelima adalah anak itu sendiri adalah rezeki. Jadi anak kita itu adalah rezeki. Dan Allah Ta'ala yang menjamin rezeki mereka. Jadi rezeki mereka bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang tua mereka yang menjaminnya. Yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat rezeki berupa anak, berupa harta benda, berupa penghasilan atau gaji, atau keuntungan, dan juga rezeki berupa kesehatan, dan lain sebagainya. Wajib bagi kita untuk mensyukuri rezeki-rezeki Allah tersebut. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ke-13 berjudul nikmat akal. Asy-Syaikh Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Asy-Syaikh Muqbil berkata,
Mari kita simak apa yang diucapkan oleh atau yang dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Walasna nanfi, kami ahlu sunnah wal jamaah, kami kaum muslimin tidaklah meniadakan, tidaklah menafikan ni'matal akli, nikmat akal. Jadi ahlu sunnah tidak pernah meniadakan atau menafikan nikmat Allah berupa akal. Allahu an'ama alaika biaklin. Allah telah memberikan karunia kepadamu berupa akal. Maka kewajiban kita apa para jamaah? Mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Lakin akan tetapi la litu'aridha bihil kitab wa sunnah. Akan tetapi akal itu jangan kamu gunakan untuk menentang Al-Quran dan sunnah. Jadi kita diberi nikmat akal oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kita gunakan melawan menentang Al-Quran dan sunnah. Akal itu bukan untuk digunakan untuk menentang Al-Quran dan sunnah. Untuk apa akal itu? Bal litafhama bihil kitab wa sunnah. Namun gunakan akal itu untuk kamu memahami Al-Quran dan sunnah. Wallahul musta'an. Dan Allah lah zat yang selalu dimintai pertolongan. Jadi akal yang Allah berikan kepada kita, kita diberi kesehatan akal, sehingga kita tidak gila, tidak stres, tidak junun. Maka ini para jamaah adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi akal, bisa berpikir dengan akal kita, bisa memahami, bisa merenungkan, bisa mengkaji, bisa menelaah. Maka ini nikmat yang besar. Namun ingat, nikmat berupa akal ini tidak boleh kita gunakan untuk melawan atau menentang Al-Quran dan Sunnah. Yang seharusnya nikmat ini digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu yang seharusnya. Maka ucapan Syekh Muqbil ini saya nukilkan dari kitab Ijabatus Sa'ili an Ahammil Masail. Ijabatus Sa'il, jawaban untuk penanya an Ahammil Masail, tentang problem-problem, permasalahan-permasalahan yang penting. Halaman Safhata Thamanin wa Sittina wa Thalathimi'ah, halaman 368. Apa faidah yang bisa diambil dari ucapan Syekh Muqbil tersebut? Faidah ucapan ulama. Faidah yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah meniadakan manfaat dan fungsi akal. Jadi tidak benar kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akal kita ini seperti kita telantarkan, tidak benar. Ahlus Sunnah tidak pernah meniadakan manfaat dan fungsi akal. Bahkan para jamaah, ketika saya belajar dengan para ulama, baik di Saudi maupun di Indonesia ini, tidak ada guru saya, apakah para kiai, para ustadz, para syekh, itu yang melarang kita memahami agama kita dan memahami ilmu-ilmu umum dengan akal kita. Silakan. Mau belajar agama, menghafal Quran, mau memahami apa, pelajaran-pelajaran bahasa Arab, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar apa, tidak dilarang. Karena itu memang fungsi akal untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah dan ilmu-ilmu Rasulnya dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Akal digunakan untuk itu para jamaah. Yang kedua, faidah yang kedua, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat akal. Biasanya manusia itu para jamaah, ya rahmatullah ta'ala, jika nikmat itu masih ada padanya, kurang bersyukur. Jika mulai hilang, disitulah dia bersedih hati dan menyesal. Biasanya demikian. Ketika masih ada nikmat itu, kurang bersyukur. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat akal kita. Supaya apa? Supaya sampai kita wafat, kita tidak pikun, kita tidak uji oleh Allah dengan penyakit stres, atau bahkan gila, na'udzubillahi min dzalik. Akal kita sehat sampai Allah mewafatkan kita.
Mudah-mudahan demikian, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, fungsi akal adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan bukan untuk menentang serta menolak keduanya. Jadi faham para jemaah ya? Fungsi akal adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, warisan dari Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang dengan keduanya, maka lan tadhillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Siapa yang berpegang dengan keduanya tidak akan tersesat. Justru akalnya terbimbing para jemaah. Saya para jemaah mengajak berpikir sekarang. Ada tidak dalam Al-Quran dan hadis? Ada tidak dalam Al-Quran dan hadis perintah Allah dan perintah Rasulnya yang di dalamnya ada madharat dan ada mafsadah. Madharat itu apa? Bahaya. Mafsadah itu apa? Kerusakan. Ada tidak? Perintah Allah di dalamnya ada madharat dan mafsadah, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada para jemaah. Mungkin ada yang mengatakan, itu Ustaz puasa itu madharatnya ada. Apa? Lapar ya mesti aja. Puasa. Enggak ada madharatnya. Coba kalau kita tidak pernah puasa para jemaah. Mungkin badan kita ini lebih banyak penyakit yang mengendap dalam tubuh kita. Dengan kita puasa, toksin-toksin itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Akan dikeluarkan oleh tubuh. Ketika kita berjam-jam, 14 jam tidak makan dan minum. Karena kita ini gak pernah istirahat ini. Jadi pabrik kita di perut ini ya, ini tidak pernah istirahat. Mesinnya tidak pernah istirahat, giling terus ya. Terus begitu. Allah istirahatkan dalam setahun 1 bulan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala para jamaah. Apa coba? Perintah Allah yang ada bahayanya apa? Ada para jamaah? Tidak ada bahayanya. Justru perintahnya manusia banyak bahayanya. Ada orang dukun-dukun itu menyuruh kita puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum 7 hari. Mati nanti para jamaah. Ya kan? Puasa ngerowot, puasa mutih. Kemarin saya ketemu dengan seseorang. Beliau baru katam puasa ngerowot. Jadi bertahun-tahun ngerowot, tahu ngerowot gak? Puasa ngerowot. Jangan tangklet bapak-bapak saya sepuh-sepuh kertas ini. Kalau anak-anak muda tidak tahu. Puasa ngerowot, puasa mutih, seperti puasa mutih. Ya itu, puasa mutih dan seterusnya. Ada puasa pati geni. Ada puasa itu dia membuat galian, kemudian tinggalnya di galian itu, seperti dikubur, nanti tutup atasnya. Puasa. Kalau dalam agama Islam tidak ada seperti itu. Tidak ada perintah agama Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis yang membahayakan diri yang mengerjakannya. Tidak ada para jemaah. Tidak ada. Sebutkan pada saya, tidak ada. Kemudian tidaklah Allah melarang dan Rasulnya melarang dari sesuatu kecuali larangan Allah itu mengandung bahaya dan kerusakan. Larangan Allah itu mengandung apa? Bahaya dan kerusakan. Zina ada bahayanya banyak sekali. Kalau nikah manfaatnya banyak. Kalau zina bahayanya banyak. Mencuri bahayanya banyak. Kalau bekerja manfaatnya banyak. Ya. Mabuk bahayanya banyak. Minum air putih manfaatnya banyak. Minum susu banyak manfaatnya ya kan. Minum jus banyak manfaatnya. Minum degan, air degan banyak manfaatnya. Dan seterusnya. Jadi tidak ada larangan Allah kecuali di dalamnya banyak bahaya dan kerusakannya. Maka yang ketiga ini fungsi akal adalah untuk memahami apa para jamaah? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bukan untuk menentangnya serta menolak keduanya. Dengan dalih bahwa keduanya, bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa diterima dengan akal. Saya jawab para jamaah. Yang tidak bisa menerima Al-Quran dan Sunnah itu akal yang sudah tidak sehat lagi. Kalau akal yang masih sehat, yang belum terkontaminasi, insya Allah akal itu bisa menerima Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau akalnya sudah rusak, para jamaah, sudah tidak sehat lagi, akalnya sudah mengikuti hawa nafsu, maka akal ini tidak bisa menerima Al-Quran dan Sunnah. Yang bisa menerima Al-Quran dan Sunnah adalah akal yang sehat.
Bahkan kapan hari guru kami Al-Ustadz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala, dosen Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya, semoga Allah menjaga beliau. Ketika beliau berkunjung di masjid kita, di Masjid Jami' Makkah Al-Mukarramah di Kampung Arab Inggris, Pari Kediri, beliau mengatakan bahwa, perhatikan ini para jemaah, hati yang bisa menerima Al-Quran dan Sunnah, yang mau mengikuti jalannya Rasulullah SAW adalah hati yang bersih, hati yang baik. Kalau begitu, kalau ada orang tidak bisa mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak mau, berarti hatinya tidak baik. Maka kita introspeksi diri kita, Pak Jemaah. Tidak usah menghina orang, diri kita. Kita kalau diajak mengikuti Quran dan Sunnah itu mudah atau susah? Kalau susah berarti hati kita belum baik. Berarti hati kita belum baik. Karena disebutkan dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan athar yang sahih bahwa Allah itu melihat hatinya para hamba, maka ditemukan hati yang terbaik adalah hatinya Rasulullah Muhammad SAW. Hatinya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah melihat lagi hatinya para hamba, maka ditemukan hati manusia yang paling baik adalah hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka hati-hati mereka lah hati yang baik karena mereka menerima Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, yang terakhir para jemaah, haramnya mendahulukan akal atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak boleh akal kita dahulukan, kemudian kita tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hal itu adalah metode beragamanya kaum Mu'tazilah. Jadi mengedepankan Al-Quran, mengedepankan akal atas Al-Quran dan As-Sunnah, itu metode beragamanya atau manhajnya Al-Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa? Kaum penghamba penyembah akal. Mereka kaidahnya apa? Taqdimul akli ala nakli. Mendahulukan akal atas nas, atas nakal. Nakal itu penukilan, atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada Al-Quran dan Sunnah tidak cocok dengan akal mereka, yang dipakai oleh mereka akalnya Al-Quran ditelantarkan, ditinggalkan. Itulah metode beragamanya Al-Mu'tazilah yang rusak dan menyimpang dari manhaj salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mudah-mudahan para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, kita digolongkan hamba-hamba Allah yang selalu kita mau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kita fahami keduanya sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, kita gunakan akal kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, mempelajarinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Hari ini saya hanya bisa membacakan 2 materi, biasanya saya 3 atau lebih, karena panjangnya materi yang pertama tadi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kehidupan kita lebih baik lagi di dalam kita meniti kehidupan dunia yang singkat ini. Semoga kita dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita ikhlas mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.